Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hadis tentang kesabaran. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Yang artinya, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibnu Katsir menjelaskan pengertian sabar menurut suatu pendapat yang dimaksud adalah puasa. Menurut apa yang dinaskan oleh Mujahid. Al-Qurtubi dan lain-lainnya mengatakan karena itulah maka bulan Ramadan dinamakan bulan sabar. Menurut pendapat lain yang dimaksud dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah dan amal-amal yang paling tinggi ialah sholat. Sabar mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afla Zain. Hari ini saya bakal menjelaskan tentang hadis untuk menggunakan sutroh saat sholat. Nabi SAW berkata, La tusolna illa sutroh, wala tada' ahadan yamur baina yadai, fa'in aba fal tuqatilhu, fa'in nama'ahul korin. Janganlah sholat kecuali menghadap sutroh. Dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu. Jika ia enggan dilarang, maka tolaklah ia dengan keras. Karena sesungguhnya bersamanya adalah korin, dalam kurung setan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah 800, 820, 841. Di sini dijelaskan dengan keras ya kalau sholat itu diharuskan menggunakan sutroh. Walaupun orangnya enggan untuk dihadang, walaupun dia menggunakan tangan, paksalah ia untuk berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi ini saya akan berbagi hadis dari hadis riwayat Tabrani yang bertemakan atau berjudul tentang makin berilmu makin rendah hati. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Di ini bisa disambungkan dengan suatu pepatah, tuntutlah ilmu seperti ilmu padi, semakin berisi semakin perunduk. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah adalah sombong. Oleh karena itu, ketika orang semakin berilmu, maka akan semakin rendah hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan inspirasi tentang bijaksana dalam mengkonsumsi harta. Seorang muslim harus bijaksana dalam membelanjakan hartanya. Dalam surat Al-Furqan ayat 25, juz 25 ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawamadan. Artinya termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Keteladanan Rasulullah SAW dalam harta dapat kita lihat dari beberapa kehidupan beliau. Beliau hidup dengan sederhana, tidak berlebihan dan bermewahan, namun juga tidak kikir dan miskin. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW biasa tidur dengan menggunakan tikar.
Artinya diriwayatkan dari sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, suatu hari Rasulullah tidur beralaskan tikar, kemudian beliau terjaga dan terlihat bekas tikar di sampingnya. Kami pun bertanya, wahai baginda Rasul, bagaimana menurut Anda jika kami membuatkan Anda kasur? Rasulullah pun menjawab, apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia hanya seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon yang kemudian ia beranjak pergi meninggalkan pohon tersebut. Dan terakhir, dalam riset As-Salihin kita dapat menemukan tentang kesederhanaan Rasul. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa suatu hari ia melintas di depan beberapa orang yang memiliki kambing panggang. Mereka mengajaknya untuk makan, namun dia menolaknya sembari mengatakan Rasulullah SAW meninggalkan dunia dan beliau belum pernah kenyang memakan roti gandum. Pokoknya kita dapat meneladani kebijaksanaan dan kesederhanaan Rasulullah dalam kehidupannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan menceritakan tentang kisah tukang kerupuk buta mata tapi tidak buta hati. Dikisahkan seorang pedagang kerupuk yang buta matanya saat hendak diminta kembalian. Si pembeli bertanya, Pak, seumpama saya tidak kasih Bapak uang, tapi saya mengambil kembalian 10.000, apa Bapak tidak takut rugi? Sambil nada bergoda, penjual kerupuk menjawab dengan lembut, Allah tidak akan menukarkan rezeki, nak. Rezeki sudah diatur olehnya. Kalau sekarang saya rugi, saya yakin Allah akan menyimpan rezeki yang lain untuk saya. Ketika mendengar jawaban penjual kerupuk pemuda itu langsung bergetar hatinya. Lalu kemudian Allah memberi rezeki kepada tukang kerupuk itu lewat pemuda yang membeli tadi dengan memberikan uang yang lebih. Jadi makanya itu rezeki tidak akan pernah tertukar dan Allah selalu memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan motivasi teman-teman untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan jalan yang paling cepat menuju surga. Rasul pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dengan makna Allah mudahkan bagi jalan menuju surga ada 4. Yang pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Yang kedua, menuntut ilmu itu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan kita semua kepada surganya Allah. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu-ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan juga kita kepada surga. Dan yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat. Dan Nabi juga pernah bersabda bahwa pentingnya menuntut ilmu, sampai-sampai Rasul juga bersabda bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim. Jadi ketika kita menuntut ilmu, meskipun kita tidak berjalan ke sekolah, di pandemi ini kita mempersiapkan segala-galanya, mempersiapkan Zoom, mempersiapkan seragam, itu juga insya Allah sudah dihitung jalan kita menuju menuntut ilmu. Dan kita niatkan itu setiap hari untuk Allah, agar di saat kita menuntut ilmu, jalan kita menuju surga juga dipermudah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin berbagi sedikit
hadis yang saya dapatkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Ya, sebagai muslim, kita sebagai muslim dan juga sebagai pelajar statusnya pada saat ini, maka kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Mungkin sekian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan inspirasi di pagi hari tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Setelah mengetahui arti dari hadis yang telah saya bacakan, hendaknya kita sebagai pelajar jika ingin sukses dunia akhirat, harus menguasai ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan menyampaikan kultum singkat tentang harta. Seorang muslim harus bijaksana dalam membelanjakan harta. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika wa qawama." Artinya termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebih, tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Keteladanan Rasulullah SAW dalam harta dapat kita lihat dari beberapa kehidupan beliau. Beliau hidup dengan sederhana, tidak berlebihan dan bermewah-mewahan, namun juga tidak kikir dan miskin. Dalam hadis Hasan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW biasa tidur dengan menggunakan tikar. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata suatu hari Rasulullah tidur beralaskan tikar. Kemudian beliau terjaga dan terlihat bekas tikar di sampingnya. Kami pun bertanya, "Wahai baginda Rasul, bagaimana menurut Anda jika kami membuatkan Anda kasur?" Rasulullah pun menjawab, "Apa urusanku dengan dunia? Aku hidup di dunia hanya seperti orang musafir yang berteduh di bawah pohon, yang kemudian ia beranjak pergi meninggalkan pohon tersebut." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan kultum singkat tentang keutamaan menahan amarah dan memaafkan. Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarah. Al-Quran juga menyerukan umat Islam untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini semata-mata untuk kebaikan umat Islam itu sendiri. Dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan bahwa menahan amarah hanya dapat dilakukan apabila ada kesiapan hati untuk memaafkan. Demikian juga sebaliknya, seorang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain akan menjadi penyebab dirinya tak mudah melampiaskan amarah.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2021, saya akan memberikan kultum tentang keutamaan sholawat. Sholawat termasuk sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan dan mengandung berbagai macam keutamaan jika dilaksanakan. Sholawat sendiri merupakan doa dan pujian untuk Nabi SAW. Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56 berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nabi pun dalam hadisnya berkata, dalam riwayat Muslim, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Berdasarkan hadis tersebut, seorang hamba yang bersalawat sekali saja kepada Nabi Muhammad, maka akan memperoleh balasan 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.